Halo sahabat pengadaan, perkenalkan nama saya Yitzhak Inmulai Milaira dari Biro Umum Badan Kepegawaian Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengadaan yang dikecualikan. Pengadaan barang jasa yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang ketentuannya dikecualikan, baik sebagian atau seluruhnya, dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pengadaan yang dikecualikan diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2018 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang atau jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pelaku pengadaan dalam pengadaan yang dikecualikan adalah PA atau KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, penyedia, serta pihak lain yang meliputi pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan atau sesuai peraturan pimpinan BLU atau BLUD. Ruang lingkup pertama dalam pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa pada BLU atau BLUD. Memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pengadaan barang atau jasa diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Tahapan pengadaannya meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Pengadaan barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Contoh pengadaan pada BLU atau BLUD adalah pada rumah sakit daerah atau puskesmas untuk pembelian alat-alat kesehatan, universitas negeri untuk pembelian alat-alat penunjang pendidikan, dan balai penelitian dalam pembelian alat-alat penelitian. Ruang lingkup kedua dalam pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang sudah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, meliputi listrik, telepon, air bersih, bahan bakar gas, dan bahan bakar minyak. Tahapan pengadaannya adalah sebagai berikut. PA atau KPA menyusun perkiraan biaya atau RAB. Yang kedua, persiapan pengadaan. PPK tidak menyusun HPS dan spesifikasi. PPK hanya menetapkan pembayaran secara berlangganan, periodik, atau total penggunaan. Yang ketiga, pembelian penyedia tidak diperlukan. Yang keempat, pelaksanaan kontrak. Bentuk kontrak dapat berupa bukti pembayaran, SPK, dan surat perjanjian. Ruang lingkup ketiga dalam pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sudah mapan. Meliputi yang pertama, pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan pemerintah telah menetapkan standar biayanya. Contohnya seperti jasa akomodasi hotel, tiket transportasi, dan langganan koran. Yang kedua, jumlah permintaan atas barang atau jasa lebih besar daripada jumlah penawaran atau eksesimen dan atau memiliki mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual. Contohnya seperti keikutsertaan seminar, jurnal publikasi ilmiah, laporan riset, dan kapal bekas. Yang ketiga, jasa profesi tertentu yang standar remunerasi dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya. Contohnya seperti jasa arbiter, pengacara, dan tenaga kesehatan. Keempat, barang atau jasa yang merupakan karya seni dan budaya atau industri kreatif seperti pembuatan, sewa, pembelian film, iklan masyarakat, pekerjaan seni, dan barang seni lainnya. Untuk tahapan pengadaannya, yang pertama, perencana pengadaan. PA atau KPA menyusun perkiraan biaya atau RAB. Yang kedua, persiapan pengadaan. PPK menyusun spesifikasi atau kriteria teknis, menyusun RAB, dan dalam hal yang dibutuhkan, PPK dapat menyusun rancangan kontrak yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengadaan atau UKPBJ. Selanjutnya, persiapan pembelian penyedia dengan cara kompetisi untuk nilai di atas 200 juta rupiah, non-kompetisi untuk nilai di bawah 200 juta rupiah, dan lelang.
Tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan kontrak, pembayaran kepada penyedia berdasarkan SPK atau surat perjanjian. Berikut tabel contoh mekanisme pelaksanaan pemilihan penyedia pada pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan. Berikut adalah contoh alur pengadaan akomodasi hotel. Ruang lingkup terakhir dalam pengadaan yang dikecualikan adalah pengadaan barang atau jasa yang diatur dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai beserta perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan dan undang-undang lainnya. Nah, sekarang sudah mengerti kan soal pengadaan yang dikecualikan itu? Tapi ingat, semua paket pengadaan yang dikecualikan harus tercatat di aplikasi SPSE. Sampai jumpa di video selanjutnya.